Komisi 4 DPRD Kabupaten Kampar pagi tadi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pabrik kelapa sawit milik PT Yuni Bersaudara yang berlokasi di Desa Teluk Paman, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Sidak sendiri dipimpin langsung Koordinator Komisi 4 DPRD Kampar, Repol. Dalam sidak, Komisi 4 menemukan beberapa kejanggalan terkait perizinan yang dimiliki perusahaan. Menindaklanjuti aduan masyarakat Desa Teluk Paman terkait berbagai persoalan yang timbul akibat beroperasinya pabrik kelapa sawit milik PT Yuni Bersaudara, Sabtu pagi Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar melakukan inspeksi mendadak ke lokasi di mana PKS tersebut beroperasi. Sidak dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kampar Repol bersama Ketua Komisi 4 Ramlan, serta Ketua Tim Justisi Kabupaten Kampar Nurbit dan perwakilan dari Dinas Perhubungan serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Kedatangan rombongan Komisi 4 ini disambut Manajer Public Relation PT Yuni Bersaudara dan staf. Sebelum melakukan tinjauan lapangan, rombongan Komisi 4 juga melakukan pertemuan bersama manajemen PT Yuni Bersaudara terkait berbagai hal yang menjadi aduan masyarakat tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kampar Ramlan menyampaikan kedatangan rombongan ini merupakan bentuk dari kepedulian anggota DPRD atas aduan masyarakat yang merasa terganggu akan keberadaan perusahaan, terutama adanya gangguan dalam berlalu lintas. Dan ia berharap agar pihak perusahaan untuk dapat kooperatif nantinya dalam pertemuan ini agar kita bisa mencarikan solusi terbaik atas persoalan yang menjadi aduan masyarakat tersebut. Saat kita mempertanyakan surat izin dan lain sebagainya, tunduknya ke provinsi. Kita tidak tahu menahu dan tidak pernah diberitahu. Tapi giliran permasalahannya Kampar, kan gitu. Itikat baiknya tentu kami dari perusahaan itu walaupun urusannya kemana-mana, jangan kami ditinggal. Jadi di saat pengaduan, kami yang kena. Kami urusin atau tidak kami urusin selalu menjadi bahan pertanyaan. Kami punya pertanyaan masyarakat mungkin di sini, Pak Camat, Pak Kades, Pak Sedes. Ini juga isinya tidak hanya bisa diselesaikan hanya ke Pak Camat, ke Pak Kades. Pak Camat ini, Pak Kades ini sementara yang punya permasalahannya masyarakatnya langsung. Setelah sampai di Kades, setelah sampai di Camat, belum tentu Kades dan Camat ini menyampaikan kepada yang terhimbas daripada bahan kotor tadi, limbah tadi. Jadi ke depan, kalau dari komisi saya ini, Komisi 4, setelah kita cek lapangan nanti, kita akan panggil. Ya, Ketua, kita akan tindak lanjuti, kita panggil. Kita kan belum tahu nih, mungkin yang ada sama kami hanya beberapa item. Tapi setelah nanti kami jalani, kami akan lakukan pengembangan. Kenapa kami lakukan ini? Semua untuk kebaikan, baik itu perusahaan maupun untuk masyarakat. Sedangkan Ketua Tim Justisi Kabupaten Kampar Nurbit menyampaikan pihaknya selaku penanggung jawab dari Tim Justisi Kabupaten Kampar mengingatkan PT Yuni Bersaudara untuk dapat menunjukkan berbagai data, khususnya terkait perizinan dari perusahaan sendiri saat dilakukan pemeriksaan oleh tim PPNS agar lebih memudahkan dan objektif dalam memutuskan permasalahan ini. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi langsung dengan pihak penegak hukum lainnya jika dalam pemeriksaan nantinya ditemukan pelanggaran pidana yang ancamannya di atas 1 tahun. Sepanjang pihak perusahaan melakukan pelanggaran dengan kategori pidana 50 juta dan pidana kurungan 6 bulan, itu ranah saya, Pak. Di atas itu kami akan serahkan ke KPA lainnya. Jadi supaya ini tidak bermasalah, apalagi ini sudah kunjungan DPR secara resmi, ini kan suara masyarakat, Pak. Kita juga ingin investasinya ada jaminan, tapi juga tidak. Di satu sisi tidak ada hal-hal yang menyebabkan keresahan dan keluasan di tengah masyarakat. Jalan ini kan jalan lumayan kecil, Pak. Jadi mungkin dampak resiko lalu lintasnya akan luar biasa gitu. Kami melihat salah satu pabrik yang sangat dekat dengan jalan dan bahkan berbatasan langsung dengan jalan ini, Pak. Logikanya ini Andalalinnya mesti keluar dulu, Pak. Itu logika hukumnya, mau bicara
apapun itu pasti begitu Pak. Karena Bapak berbatasan langsung dengan jalan besar dan aktivitasnya itu mempergunakan jalan itu secara maksimal. Artinya harus dari awal sudah terantisipasi Pak. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan pengaruh dampak lingkungan. Ya, kita memang namanya pabrik sawit di mana-mana pasti begitu Pak. Artinya ini akan tercium dengan cepat. Cuman kan parameternya ada Pak. Jadi kalaupun Bapak monitor setiap bulan per triwulan, tapi kalau hasil monitornya itu memang sudah melampaui ambang batas toleransi, mestinya kan ada tindak lanjut ya baik dari perusahaan supaya dia tidak. Saran kami Pak Ketua itu saja, kalau ini nanti akan ditindaklanjuti, bawa saja Pak dokumennya. Nanti kami akan hadir juga karena kita satu tim Pak. Jadi Pak Camat ini adalah anggota tim justisi. Saya Pak penyidik langsung ke sini Pak Ketua dalam hal supaya mereka paham nanti apa yang harus dilakukan di lapangan ketika ini memang memerlukan, artinya memerlukan upaya sementara. Jadi ada upaya paksa sementara Pak. Upaya paksa sementara kalau itu perlu kita lakukan ya kita lakukan. Tapi tentunya dengan pertimbangan yang sangat maksimal. Manajer Public Relation PT Uni Bersaudara, Sukiman menyampaikan terima kasih atas kedatangan dari pihak Komisi 4 DPRD Kampar. Dan ia selaku mewakili manajemen perusahaan akan tetap mematuhi seluruh aturan yang ada dan akan kooperatif terkait apakah yang menjadi persoalan atas pengoperasian pabrik kelapa sawit ini, dan mereka siap menerima sanksi jika memang ditemukan pelanggaran oleh tim justisi nantinya. Ya, pada prinsipnya seperti yang kita sampaikan tadi, kita menyambut baik kedatangan dari Bapak Wakil Ketua DPRD Kampar beserta rombongan Komisi 4, Camat dan yang lain. Prinsipnya seperti yang kita sampaikan, kita siap, dan proses andalalin sekarang kita sudah ajukan, kita sekarang tinggal tunggu arahan. Nanti arahannya seperti apa, rekomendasi seperti apa, kita siap. Pada prinsipnya kita berinvestasi di sini bukan untuk 1-2 hari, sebulan 2 bulan, tapi kita ingin panjang. Karena mitra kita juga untuk petani, mitra kita juga untuk pengusaha lokal, dan itu kita, dan saya ingin pastikan bahwa kita komit terhadap aturan-aturan yang menjadi kewajiban kita, dan kita akan lakukan itu. Kita siap kalau sifatnya perbaikan-perbaikan, dan kita selalu bertolong. Artinya apa? Kita berterima kasih terhadap saran, masukan, kritikan, himbauan, dan itu sifatnya membangun untuk perbaikan kita, untuk perbaikan mitra kita siap untuk memperbaiki itu semua. Perusahaan sendiri beroperasi tahun berapa nih Bang mulainya? Kita mulai mengolah September 2020. Untuk pengurusan AMDAL ini kapan di tahunnya Bang? Awalnya kita dulu di Kampar, tapi setelah di status setelah jalan provinsi, maka sesuai dengan waktu kita di DLH Kampar, akan arahnya ke provinsi. Maka sekarang lagi proses. Tahun berapa tuh diajukan Bang? Kalau yang ke provinsi awal 2022 ya Bang? Ya. Wakil Ketua DPRD Kampar Repol menyampaikan sidak yang dilakukan Komisi 4 DPRD Kampar ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat. Dan pengaduan ini bukan kali pertama disampaikan oleh masyarakat, malahan sejak mulai berdirinya perusahaan ini. Ia yang juga selaku koordinator Komisi 4 mengingatkan kepada pihak perusahaan supaya mematuhi seluruh aturan yang ada. Karena dari hasil pertemuan tadi didapati bahwa pihak perusahaan sendiri hingga saat ini tidak memiliki AMDAL lalin. Padahal perusahaan telah beroperasi sejak tahun 2020. Padahal perusahaan PKS ini sendiri berada persis dengan jalan lintas provinsi yang mestinya wajib memiliki AMDAL lalin sebelum perusahaan ini beroperasi. Ya, pertama tadi berkembang soal AMDAL lalin, izinnya ya, AMDAL lalin. Ini kita akan diskusi ulang apakah ini penting, karena biasanya AMDAL lalin itu harus ada sebelum izinnya keluar. Ini nggak ada, makanya agak ribut soal lalu lintas di wilayah sini. Yang kedua, limbah. Kita minta ke depan ini semua PKS di Kampar ini, karena ending akhir dari limbah itu adalah buangannya ke sungai, ke masyarakat, maka kolam terakhir itu harus clear, bisa ikan hidup di dalamnya. Kita minta kayak itu, ya, sehingga nanti ketika dibuang ke luar, ke sungai atau kemanapun, itu kondisinya sudah
baku mutunya sudah stabil, gitu, normal. Yang ketiga, drainase di lingkungan perusahaan ini kita minta secepatnya dibenahi. Bagaimana mereka membenahi di luar, punya masyarakat, punya mereka sendiri amburadul drainasenya, ya kan? Yang ketiga, ke depan juga diantisipasi soal bau. Bau ini kan perkembangan masyarakat, tapi alhamdulillah sudah ada perkembangan baik. Tapi kita minta ditingkatkan lagi soal bau limbahnya. Ini catatan kita yang hasil kunjungan kita. Tapi masih berkembang nanti tentu soal bagaimana mereka memindahkan tanah urugan ini, bayar pajak enggak, ya kan, pajak airnya, air bawah tanah atau air permukaan. Kemudian juga IMB-nya kita coba akan diskusi ulang nih, nakernya, tenaga kerjanya, persentasenya seperti apa, kita minta data nanti ke depan seperti apa namanya, tenaga kerja ini diakomodir masyarakat setempat. Ini poin-poin yang kita dapat di sini, nanti akan kita lanjuti di DPRD Kampar. Khusus untuk Amdal Lalin ini kan ada persoalan yang unik nih Ketua. Izin perusahaan keluar, namun Amdal Lalin baru diurus di tahun 2022, padahal perusahaan ini sudah beroperasi di tahun 2020. Seperti apa nanti sikap dari DPR? Ya, ini kita akan diskusikan. Jadi saya sampaikan kalau memang ini wajib ada dan sebelum izinnya keluar, maka kita akan kasih rekomendasi. Nah, kan kalau ditutup juga nggak mungkin nih, ya kan, ditutup. Sejauhnya kalau secara aturan ya tutup, kita nggak memenuhi syarat. Tapi kalau memang bahwa mereka ngurus izin, Amdal Lalin juga muncul aturan baru, kita diskusikan apakah ada tetap kita digunakan jalan ini atau perusahaan buat jalan sendiri. Ini nanti akan ada rekomendasi kita. Perusahaan biar Amdal Lalinnya keluar, kita minta dia buat jalan sendiri untuk keluar. Kebetulan di perusahaan ini di tengah-tengah nih antara dua jalan. Jalan pertama jalan Lepakayan Lubuk Agung, jalan kedua Lepakayan Gema. Nah, bisa jadi mereka buat jalan sendiri nanti ke Gema. Ini jalan masuk, jalan ke Gema, jalan keluarnya. Itu kan solusi-solusi yang kita diskusikan lebih lanjut. Dalam sidak ini, rombongan Komisi 4 DPRD Kampar juga melakukan tinjauan lapangan ke lokasi kolam pengolahan limbah milik perusahaan, serta ke lokasi pengambilan air tanah yang digunakan pihak perusahaan. Usai melakukan tinjauan lapangan ini, Komisi 4 nantinya akan kembali memanggil pihak perusahaan untuk melakukan rapat dengan pendapat lintas komisi untuk membahas berbagai temuan yang didapati. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.